Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas soal kompetensi teknis untuk persiapan P3K guru. Oke. Nah, langsung saja teman-teman. Seorang guru di kelas sekolah dasar sedang mempersiapkan materi pembelajaran bagi siswa-siswa di kelasnya. Mengingat usia dan perkembangan anak didiknya, guru tersebut menggunakan pembelajaran yang dikombinasikan dengan permainan. Tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut sesuai dengan ciri perkembangan anak usia 7 hingga 11 tahun yang sedang berada di fase perkembangan. A. Konseptual. B. Sensori-motori. C. Praoperasional. D. Operasional konkret. E. Operasional formal. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman-teman boleh tulis jawaban teman-teman di kertas ataupun di media digital. Oke teman-teman sekalian, nah pertanyaannya di sini ya teman-teman, tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut sesuai dengan ciri perkembangan anak usia 7 hingga 11 tahun yang sedang berada di fase perkembangan. Oke teman-teman, jadi di sini kalimat kuncinya ya teman-teman, anak usia 7 hingga 11 tahun teman-teman. Dia itu berada di fase perkembangan mana? Oke teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar 7 hingga 11 tahun ya. Anak pada tahap yang ini ya teman-teman adalah anak yang usianya 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisasi dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahap ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Nah, pada tahap ini juga ya teman-teman, anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi, seperti jumlah, luas, volume, dan orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak ataupun hipotesis. Jadi teman-teman, pada tahap yang seperti itu ya teman-teman, anak tersebut berada di fase perkembangan operasional konkret. Jadi yang paling benar itu adalah jawaban D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anggapan bahwa teori belajar apa saja yang dapat dimanfaatkan dengan tujuan memanusiakan manusia, yaitu dengan mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri secara optimal adalah teori belajar. A. Kognitivisme. B. Behaviorisme. C. Konstruktivisme. D. Humanistik. E. Sibernistik. Oke, teman-teman silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, teman-teman sekalian, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Pertanyaannya terlebih dahulu, pemahaman diri secara optimal adalah teori belajar. Nah, pada pernyataannya di sini ya, teman-teman. Pernyataan soalnya, yang menjadi kalimat kunci yaitu adalah tujuan memanusiakan manusia. Nah, jadi jawaban yang paling benar itu adalah humanistik, teman-teman. Teori ini beranggapan bahwa teori belajar apa saja dapat dimanfaatkan dengan tujuan memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri secara optimal. Teori humanistik juga memandang faktor motivasi dan pengalaman emosional dalam proses belajar sangat penting. Tanpa faktor motivasi tersebut, maka proses transfer pengetahuan tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Jadi yang paling benar itu adalah option D, yaitu humanistik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Proses belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Hal ini adalah pengertian dari teori belajar: A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanistik, E. Sibernetik. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah kita lihat di sini ya. Pertanyaannya, hal ini adalah pengertian dari teori belajar. Melihat dari pernyataan soalnya ya teman-teman. Kita lihat kalimat kunci di sini ya. Suatu proses pembentukan pengetahuan siswa itu sendiri. Oke. Yang paling benar itu adalah C teman-teman. Konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme, proses belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Artinya, proses pembentukan pengetahuan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Peranan guru dalam teori belajar konstruktivisme ini adalah membantu memfasilitasi agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, tetapi mendampingi peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri, hal ini adalah pengertian dari teori belajar. Yang paling benar itu adalah konstruktivisme. Oke, langsung kita ke soal berikutnya. Pelajaran yang paling tepat dalam pembelajaran kimia tentang menulis laporan penelitian sederhana adalah A. Ceramah, B. Tanggung jawab, C. Diskusi, D. Proyek, E. Portofolio. Oke teman-teman, silahkan dijawab pertanyaannya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Kalian lihat dari pertanyaannya ya, laporan penelitian sederhana adalah. Nah, di sini dia tentang menulis laporan penelitian sederhana ya. Kira-kira model pembelajaran yang paling tepat itu adalah apa teman-teman? Yaitu adalah portofolio yang paling benar teman-teman. Model pembelajaran portofolio mempertemukan siswa secara langsung dengan objek pembelajaran. Model pembelajaran ini dapat berbentuk tugas-tugas yang dikerjakan siswa, jawaban siswa atas pertanyaan guru, catatan hasil observasi, laporan kegiatan siswa, dan sebagainya. Karena dalam hal ini siswa akan membuat laporan penelitian, berarti model pembelajaran yang paling cocok adalah portofolio. Jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah E. Portofolio. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang merupakan model pembelajaran blended learning yaitu A. Guru memberikan tugas melalui WhatsApp. B. Pembelajaran melalui Zoom dengan siswa dapat bertanya langsung kepada guru. C. Siswa mengerjakan tugas melalui Google Classroom, kemudian dibahas melalui Zoom. D. Guru melakukan kunjungan ke rumah. E. Siswa belajar melalui e-book yang dibagikan, kemudian tugas dikumpulkan melalui WhatsApp. Oke teman-teman sekalian, ini merupakan soal bonus ya teman-teman. Teman-teman bisa pikirkan terlebih dahulu, setelah itu teman-teman dapat jawabannya, setelah itu tolong ditulis di kolom komentar apa jawaban teman-teman besertakan alasan teman-teman menjawab A, B, C, D, atau E. Jadi teman-teman dibaca terlebih dahulu, dipikirkan, kemudian nanti ditulis jawaban teman-teman di kolom komen. Teman-teman, nanti kita akan upload video-video lainnya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa cek di playlist kita, ada pembahasan soal-soal juga teman-teman. Soal-soal untuk di tahun 2024, kita juga ada persiapan untuk CPNS, dan kita juga ada
upload soal persiapan untuk P3K. Bagi teman-teman yang ada saudara, teman, atau kerabat terdekatnya yang lagi mendaftar CPNS, teman-teman bisa rekomendasikan channel ini dalam belajar untuk persiapan teman-teman menghadapi tes-tes selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video ini ya. Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini. Karena jika teman-teman aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini setiap channel ini upload video terbaru. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.